kita mulai saja toh. Kita mulai aja. Ya. Ya, selamat malam semuanya. Iya, Pak. Ya, saya berharap malam ini kita tetap Malam. ya segar ceria ya. Seceria rambut saya yang baru dipotong ya. Baru. Itu sudah. Oke, malam hari ini ya kita akan lanjut dengan materi kita ya. Nanti untuk masalah UASnya nanti gampang disinggung ya. Nanti ntar kita singgung ya. Iya, Pak. Ya, malam hari ini kita akan bicara sedikit tentang komponen-komponen desain grafis. Komponen atau elemen desain grafis ya. Kita akan singgung sedikit ya tentang komponen atau elemen desain grafis ya. Mungkin ada beberapa yang sudah kita singgung kemarin. Ya, malam hari ini kita akan singgung sedikit tentang komponen atau elemen ya. Yang pertama kita akan singgung mengenai tentang garis dulu ya. Nah, kalau kita lihat garis di sini ya, garis itu ada garis horizontal, ya vertikal, ya diagonal, lalu ada yang kurva bentuk kurva ya, seperti melengkung gitu ya. Itu kurva ya. Selanjutnya lagi ya, ketika kita berbicara tentang garis ini kita bisa buat sketsa juga sebenarnya di dalam bentuk suatu rancangan awal kita ya. Nah, kalau kita perhatikan bahwa garis ini ada sekumpulan titik-titik yang berdampingan secara memanjang ya, dan mempunyai dua buah ujung ya. Nah, kalau kita perhatikan memang garis ini memang terbentuk dari titik-titik ya. Lalu garis tidak seperti yang dilihat oleh mata atau penglihatan ya. Jadi memang karena prinsip dasarnya dia terlalu kecil sekali dari kumpulan-kumpulan titik-titik ya. Kalau kita bisa katakan mungkin piksel ya. Kalau dalam warna ya. Jadi terlalu kecil ya, jadi agak susah dilihat oleh mata ya. Lalu pada dasarnya garis adalah ilusi ya, ilusi optik yang tercipta karena perbedaan warna, jarak dan cahaya ya. Ya contoh seperti kalau kita lihat sebenarnya huruf G ini juga adalah perpaduan dari titik-titik yang begitu banyak ya. Sehingga terciptalah ilusi optik yang membentuk huruf G sebenarnya ya. Lalu garis dalam desain grafis ya tadi sudah disinggung ya. Dibagi menjadi 4 yaitu vertikal, horizontal, diagonal dan kurva. Ya, kita akan lihat lagi tentang ekspresi garis ya. Mungkin kita bicara soal garis, terkadang mungkin cuma garis saja, ternyata ekspresi garis juga ada. Yang pertama ada bending upline ya. Ini garis tegak yang membengkok memberi kesan sedih atau lesu atau prinsipnya berduka ya. Ini garis kalau kita buat model garis seperti gini. Ada juga garis upward swivel ya. Jadi ini olakan-olakan ke atas yang memberikan kekuatan spiritual, semangat menyala-nyala, hasrat yang keras dan berkobar-kobar ya, seperti api. Ini bentuk garis upward swivel ya. Lalu kalau yang kayak api ini kayak macam ya, mungkin kalau kita lihat di film-film mereka biasa pakai ini ya, prinsipnya seperti gini ya. Film-film animasi ya. Lalu ada pitmik horizontal ya. Ini garis-garis horizontal yang berirama, yang memberi kesan malas atau tidur, atau prinsipnya hal yang ya tenang lah seperti gitu ya. Bentuk modelnya seperti gitu ya. Jadi kalau kita mendesain ya kita harus tahu ekspresi garisnya ya. Lalu ada ekspresi garis yang selanjutnya adalah upward spray. Ya, ini ekspresi garis yang memberikan kesan pertumbuhan ya, idealisme dan spontanitas ya. Biasanya pertumbuhan mungkin biasa kalau kita buat gambar rumput ya pertumbuhan ya, atau bentuk-bentuk daun hampir sama seperti gini ya, upward spray ya. Lalu ada garis yang diminishing perspektif ya. Ini perspektif melenyap, memberi kesan jarak ya, kejauhan dan kerinduan. Bentuknya seperti gini ya. Jadi prinsip dasarnya agak jauh ya. Lalu ada inverted perspektif ya, ini perspektif membalik ya, perluasan tak terbatas, pelebaran ruang, kebebasan mutlak ya, bentuknya mungkin seperti gitu. Lalu ada waterfall ya, ini sugesti gaya berat ya, penurunan berirama, jadi ada irama-irama ya gini ya, gaya berat ya. Lalu ada lagi ya elemen garis yang prinsip dasarnya, ekspresi garis yang prinsip dasarnya concentric arches ya. Ini memberikan kesan perluasan ke atas ya. Jadi gerakannya mengembang, jadi kegembiraan ya. Jadi kalau kita lihat
model garis gini ya, ini sudah ekspresi garis ya dengan artinya ya. Lalu kalau kita perhatikan ada juga ekspresi garis yang prinsip dasarnya rounded arches ya. Ini kubah-kubah yang membulat memberi kesan kuat dan kokoh. Kubah-kubah ya. Lalu ada ya ekspresi garis yang sistemnya piramid. Ya, piramid ini ya memberi kesan stabil ya, megah, kuat dan masif ya. Ini ya. Lalu ada lagi ekspresi garis Gothic arches. Ya, ini lengkung ya, lengkung-lengkung gotik. Ya, memberi kesan spiritual up life ya, ini ya. Lalu selanjutnya lagi ya, kita lihat lagi ya, ini beberapa fungsi garis ya. Misalkan contoh ya. Contoh ya, garis horizontal ini. Ya, ini garis lurus ya, garis horizontal, garis lurus atau garis yang memberi kesan sugesti ya. Prinsipnya bisa senang atau sesuatu yang bergerak ya, karena lurus ya, maju ke depan ya. Lalu ada juga garis tegak lurus, ini vertikal ya. Garis vertikal atau garis tegak lurus memberi kesan stabil ya, kuat ya, kuat. Jadi kayak menopang gitu ya. Kalau tegak lurus ya. Jadi ada juga di dalamnya ada kemegahan ya. Selanjutnya ada garis miring atau diagonal ya. Ini memberi kesan sesuatu yang bergerak ya, dinamis. Lalu keadaan yang tidak stabil ya. Kalau kita lihat miring berarti kayak minta maaf sekali, kayak macam orang mabuk miring-miring ya. Berarti tidak stabil ya, tapi dia dinamis ya. Jadi ada pergerakan dinamis ya. Dinamis itu ada pergerakan ya. Lalu selanjutnya ada garis melengkung atau kurva. Ya, ini garis melengkung ini memberi kesan kehalusan dan keanggunan. Kenapa? Karena dia fleksibel ya, modelnya ya. Seperti gitu ya. Lalu kalau kita perhatikan ya, macam-macam garis ini. Ada garis lurus ya, garis tanpa jeda, penuh. Itu garis lurus ya. Lalu ada garis yang prinsip dasarnya garis dot. Garis dot atau titik-titik ya. Garis dot atau titik-titik. Ya. Ini yang sebelah sini ya. Selanjutnya juga ya. Ada lagi garis dash ya, garis yang terbentuk dari rangkaian dash yang tersusun memanjang. Jadi agak garis panjang ya. Garis panjang itu garis dash ya. Kalau garis dash dot itu yang di bawah ini ya. Garis panjang, ada titik, garis panjang lagi itu dash dot ya. Lalu ada juga garis kaligrafi ya. Lalu garis artistik ya. Ini tentang garis ya. Lalu kalau kita lihat fungsi-fungsi garis ini memisahkan posisi antara elemen grafis yang memiliki fungsi yang berlainan. Ya, nanti kita lihat sebentar ya. Atau memisahkan rubrik atau penunjuk bagian tertentu yang menjadi penjelasan ya. Berita atau informasi. Ini garis, kita lihat ya apa yang dimaksud tadi. Contohnya seperti gini, tugas garis ya, fungsi dan tugas sama-sama. Jadi ini menciptakan bentuk garis yang indah ya, karena tiap-tiap garis mempunyai keindahan tersendiri sehingga disebut garis seni yang digunakan untuk pengungkapan rasa atau ekspresi ya, kalau kita lihat seperti gini. Lalu yang tadi ini untuk memisahkan posisi, kita bisa lihat di dua ini. Jadi membatasi atau membagi luas suatu bidang. Ya, ini fungsinya ya, atau tugas garis. Lalu selanjutnya yang ketiga menciptakan bentuk dengan garis tepi ya. Jadi kalau kalian biasanya mendesain contoh line art itu kan pakai garis tepi ya. Biasanya seperti gitu ya. Ini fungsi atau tugas garis. Selanjutnya ya, ini memberi warna dengan arsiran ya, sehingga terdapat efek abu-abu atau gradasi warna. Biasanya ada kalau kita melukis ya, pakai arsiran ya, itu garis juga bisa ya. Lalu ini selanjutnya ya, tugas garis ini menciptakan suatu rencana atau persiapan gambar ya, biasanya merancang bangunan ya, atau sketsa gambar awalnya ya, ini seperti gitu ya. Lalu selanjutnya menciptakan suatu pikiran atau lambang-lambang ya. Jadi garis ini bisa bentuk lambang, huruf, angka dan sebagainya. Lalu garis juga bisa sebagai penangkap atau pembimbing pandangan ke suatu arah. Jadi misalkan kita mau ke kanan, garisnya bisa ke kanan, pandang ke kanan ya, seperti gitu. Ya, seperti contoh yang ada. Nah, itu tentang garis ya. Lalu kita lihat elemen selanjutnya tentang bentuk ya.
Nah, bentuk dari garis atau warna ya, ini lalu bentuk bisa menjadi dua persepsi, yaitu bentuk negatif dan bentuk positif ya. Kalau kita lihat bentuknya ini, yang sebelah bawah ini tentang burung ke ikan. Jadi kalau bagian atas ya, itu bisa terlihat bahwa itu gambar burung ya, burung. Kalau kita ke arah bawah, bentuknya jadi ikan ya, seperti gitu. Jadi mata kita bisa membuat ilusi gitu ya. Jadi terbentuk bagian atas burung, bagian bawah ikan ya. Ini bentuk ya. Kita bisa buat seperti gini. Lalu selanjutnya kita bisa lihat juga bentuk yang di sebelah kanan ini ya. Bentuk positif dan negatifnya ini coba kita lihat yang hitam dan putih ini ya. Ini bentuk dari kuda. Ya, ini kuda ya. Kalau kita perhatikan ini ada terbentuk ya kuda. Ilusi mata kita bisa melihat ya. Selanjutnya juga, bentuk merupakan suatu bidang yang ada karena dibatasi oleh sebuah kontur ya, atau garis ya, dan atau dibatasi oleh warna yang berbeda, atau oleh perbedaan dalam pencahayaan gelap dan terang ya. Terus ada arsiran atau ya disebabkan adanya tekstur tertentu. Kalau kita perhatikan ya bentuk seperti gini yang sebelah kanan ya, jadi bisa terbentuk, bisa juga karena ada warna ya, ada garis atau arsiran ya, jadi bisa terlihat dia bentuknya bisa jadi 3 dimensi, 2 dimensi ya. Ini bentuk sebenarnya ya. Selanjutnya macam-macam bentuk ini kalau kita lihat berdasarkan susunan ya. Bentuk bisa dibagi menjadi beberapa. Yang pertama karakter, lalu simbol ya, lalu bentuk tersebut ya. Seperti contoh di samping kita bisa lihat ya. Lalu fungsi bentuk antara lain menghiasi ya. Lalu sebagai pelengkap kalau ada barang, ada space yang kosong bisa di ini ya, ditempel ya untuk bentuk. Lalu sebagai elemen dasar ya. Lalu selanjutnya fungsi lain ya, itu kita bisa buat logo untuk bentuk. Ya dari bentuk contoh kalau kita lihat ya ada bentuk kotak ya, itu bisa jadi logo juga. Ada saja ya bentuk bulat ya, bisa jadi logo juga tergantung kita ya. Lalu bentuk juga kita bisa fungsikan sebagai border atau garis tepi ya, atau bingkai. Ini bentuk ya. Jadi itulah beberapa fungsi bentuk. Nah selanjutnya kita akan lihat tentang ruang ya. Kalau kita lihat seorang desainer dapat memanfaatkan atau memainkan ruang yang tersedia pada media gambar ya. Nah permainan ruang akan menjadikan ilusi pandangan bagi yang melihat desain tersebut. Jadi kalau ada ruang yang kosong kita bisa masukkan ya beberapa gambar kita ya pada porsinya ya, dan sesuai dengan aturan layout ya. Nah kalau kita lihat di sini ada ruang ya. Kalau kita lihat dari ujung kiri atas itu dari hewannya kecil sampai hewannya besar ya. Ini posisi ruangnya ya. Jadi kalau kita melihat bahwa semakin dekat dengan mata kita, berarti benda tersebut harus terlihat lebih besar ya. Semakin jauh berarti jauh ya. Dan ini bisa diterapkan dalam posisi perspektif juga ya. Contoh pada gambar yang di bawah ini, yang ilusi linear perspektif ya. Ini termasuk ruang ya. Jadi kita bisa memanfaatkannya ya. Kalau di bagian bawah ya, di gambar gunung-gunung ini ya, ini biasa ilusi ya. Kita bisa lihat jejeran gunung yang dekat ya. Jadi tidak terlalu jauh. Padahal kalau aslinya pasti jauh ya. Ini berbicara tentang ruang ya. Jadi ada ilusi yang kita rasakan ya. Nah selanjutnya ruang juga kalau dalam desain grafis atau dalam dasar grafis ya, kita perlu adanya ruang kosong ya. Ruang kosong dalam menata desain kita ya. Nah, kalau di ruang kosong ini biasanya untuk menjelaskan atau menegaskan keberadaan persepsi kedalaman atau jarak sehingga seolah-olah terlihat oleh indera penglihatan mata, objek terasa jauh dan dekat ya, tinggi dan rendah, kosong dan padat ya. Memang harus ada. Dalam desain tidak harus padat ya, full ya. Memang harus ada ruang yang terlihat kosong ya. Jadi dengan adanya ruang yang kosong ya, kita juga bisa merasakan ya, yang seperti tadi saya sampaikan, ada kedalaman, jarak ya, lalu ada jauh dekat, tinggi rendah ya.
Nah, lalu fungsi ruang ini biasanya digunakan ya untuk kita supaya memudahkan ya sebagai elemen ruang untuk bernafas ya bagi mata pembaca atau audiens dalam mencerna desain. Ya, maksudnya apa? Kalau ruang ini ada daerah yang kosong, ya kita bisa mencerna dengan baik. Oh, gambar ini seperti gini, posisinya seperti gini, arahnya ke sini ya. Tapi kalau sudah terlalu padat, kita jadinya ya saya rasa mungkin orang yang lihat juga bingung ya. Yang biasanya padat itu kalau kita menggambar, aduh saya lupa nih. Ada teknik gambar yang dia padat sekali ya. Ya, seperti itu. Nanti saya lihat ya. Nanti saya coba ingat lagi ya sambil mengajar ini. Lalu selanjutnya selain ruang, ya ini ada tekstur. Tekstur ini kasar halusnya suatu permukaan objek. Ya, nah tekstur pada desain grafis akan mencerminkan hal tersebut. Kalau kita perhatikan di dalam selain kalau kita lihat di luar benda-benda yang mempunyai tekstur, misalkan contoh kayu, ya, contoh lantai itu tekstur ya, dan itu bisa kita aplikasikan ke dalam desain kita ya. Memang tidak terlihat dalam artian memang kalau ketika kita pegang hasil karya kita yang sudah di print tidak akan terasa kasar ya. Tapi ya bentuk atau tekstur dari warna gambar kita sudah terlihat dengan jelas bahwa mungkin itu ada area yang terlihat kasar, ada area yang memang terlihat halus ya. Itu tentang tekstur ya. Selanjutnya ya kita lihat lagi tekstur ya. Tekstur ini elemen desain yang terlihat dan terasa ya. Seolah-olah ada permukaan yang dibuat sedemikian rupa sehingga membentuk rupa fisik seperti kusam ya, kasar, mengkilap, kontras ya, kayu dan bulu ya. Tekstur digunakan supaya desain lebih natural atau tampak alami ya. Jadi memang yang tadi saya sampaikan ya, memang dalam setiap desain perlu adanya pemberian tekstur ya. Kalau saya mengatakan tekstur mungkin hampir sama dengan kalau di 3 dimensi itu dia punya nama kita buat material ya. Di 3 dimensi hampir sama dengan material. Jadi kalau kita perhatikan ya, mungkin ketika seseorang menggambar mungkin tubuh manusia ya, jadi dia bisa buat tekstur kulitnya ya, jadi hampir mirip dengan tubuh manusia ya. Kalau kita perhatikan ya, beberapa desainer yang basisnya seperti mungkin ya Sakimi-chan, mereka sudah jago ya di bidang tekstur untuk pemberian warna di kulit ya, dan memang terlihat asli sekali ya. Nah, itu untuk tekstur ya. Selanjutnya mungkin yang terakhir ya, kita bicara tentang warna dan isi ya. Jadi isi mengacu pada gelap terangnya area ya, lalu warna terbentuk dari perbedaan gelombang cahaya yang masuk ke mata ya. Contoh kalau isi seperti gini ya, gelap terang ya. Ini ada sketsa yang bagian putih, bagian hitam ya. Jadi itu menjelaskan kalau bagian putih terang ya, lalu yang gelap tidak terkena cahaya ya. Nah, kalau kita lihat juga warna, saya yakin kalian sudah ya, mengetahui tentang warna ya. Ada warna yang basisnya primer ya, nanti kita lihat. Tapi biasanya warna ya untuk komputer ada 3 ya, merah, biru, hijau ya. Kalau untuk printer CMYK ya, ini seperti di kanan ya. Lalu kalau kita lihat untuk untuk warna primer itu kuning, merah ya, biru. Lalu kalau warna yang sekundarinya kita bisa lihat sesuai warna ya. Yang ada angka 2 nih, kalian bisa lihat ya. Itu tentang warna. Dan yang penting bahwa kalau yang perlu kalian tahu bahwa ternyata untuk menghasilkan suatu warna juga ya, biasanya pantulan cahaya ya dari matahari ya, itu biasanya warna putih. Kalau kita taruh di dia mantulnya ke bagian kaca ya, terus nembus ke samping, biasanya terbentuk beberapa warna. Itu biasanya seperti gitu ya. Jadi warna putih ketika mengena sesuatu benda yang prinsip dasarnya dia kaca, lalu dia bisa menyerap cahaya, lalu bisa membuang cahaya tersebut,
maka akan terbentuk beberapa cahaya ya. Beberapa warna, beberapa cahaya. Beberapa warna yang dihasilkan ya. Seperti gambar nih ya. Nah, itu tentang warna ya. Mungkin ini terakhir. Kalau teori warna ya mungkin kalian sudah lebih paham ya. Ada 3 dasar warna ya, primer ya, merah, kuning, dan biru ya. Ya, ini kalau kita lihat warna yang ada biasa di beberapa aplikasi ya, ada dari merah sampai ke violet ya. Kalau bagian atas itu infra, bagian bawah atasnya ultra, bagian bawah red, violet, di bawahnya red, orange, yellow, green, blue, dan indigo ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Sekiranya ada pertanyaan nanti disampaikan. Tapi sebelum saya lompat ke beberapa pertanyaan mungkin yang akan kalian sampaikan ataupun tidak, saya mau kasih tahu tentang yang Ipul tanya semalam. Contoh tentang pop art ya. Tentang pop art, masalah di tipografi. Kalau kalian perhatikan bahwa tipografinya tidak harus kayak wow begini ya. Kan kalau pop art banyak kan melengkung-melengkung ya. Kan ada juga yang tidak nih ya. Dia tegak lurus ya, cuma dimiringkan ya. Tidak harus seperti gitu. Jadi memang untuk tipografi yang sudah saya sampaikan kemarin dalam sebuah desain ya, tidak harus ya yang ini, karena memang perkembangan desain sekarang ya, dulu pop artnya model begini nih, desain untuk tipografinya, tapi semakin berkembang ya, jadi bentuk tulisan pun juga sudah mengikuti dengan desain yang ada, jadi tidak harus pakem ya. Ini contoh geomet, ini tulisannya udah berbeda ya, bisa kita lihat. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ini pakai baju nah. Seperti gitu ya. Mungkin ada pertanyaan selain itu untuk materi kita malam hari ini? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, supaya kita akhiri pertemuan kita malam hari ini. Teman-teman ada yang mau bertanya. Ya. Kalau tidak ada, ya mungkin ya. Kalau masih ada waktu satu kali lagi besok kalau ada. Kalau mudah-mudahan kalau bisa. Kalaupun tidak bisa, enggak apa-apa ya. Tapi besok saya coba nanti ke kampus ya, ngecek. Adiknya di sana, Dek. Ada di sana. Ini lihat ini. Ya, kalau masih ada waktu, kita mungkin satu kali lagi pertemuan besok tentang layout. Ya. Materi tentang layout. Mudah-mudahan bisa dapat ya. Saya ke kampus besok, saya cek dulu. Saya tanya dulu Bu Kartini tentang DPNA ya. Tapi jangan khawatir, malam ini saya akan siapkan untuk kita punya UAS ya. Mungkin kalau jadi ntar malam saya kirim ke grup. Kalian bisa kerjakan mungkin paling lambat mungkin besok malam ya. Kalau bisa, kalau tidak mungkin kalau Ibu Kartini kasih kabar hari Jumat terakhir, berarti ya malam berarti pagi sekali sudah harus saya tiba, supaya saya konfirmasi dengan Pak Hence untuk untuk pemberian nilainya ya.